ketentuan rekam medik ya, itu diatur lewat undang-undang langsung. Jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Di sana setiap dokter atau tenaga medis, tenaga kesehatan itu harus mencatat hasil pemeriksaannya sesaat atau setelah pemeriksaan itu dilakukan. Catatan rekam medis itu umumnya kalau kami di bidang forensik ya, itu digunakan untuk melihat identitas seseorang. Jadi semisal kalau orang itu meninggal dan meninggalnya tidak diketahui, kita tahunya itu saat terjadinya itu sudah lambat sekali terjadi pembusukan, kan kita sudah mengidentifikasi. Ada juga yang meminta untuk keterangan warisan juga ada. Oke. Iya betul. Ada ya, Dok, ada ya? juga kan gitu. Iya. Untuk memastikan ini anaknya juga ada kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, kembali lagi di podcast Mata Dok, mari tanya dokter. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nah, yaitu adalah tentang rekam medis atau rekam medik. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya didampingi salah satu dokter yang sangat luar biasa. Di sini ada Dokter Galih. Halo dokter. Halo. Assalamualaikum sahabat KMJ semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita mulai hari ini dengan olahraga. Iya siap. Dokter, ini sedikit kita mau bahas dan kita kumpas tuntas ya dok ya tentang apa sebenarnya apa sih rekam medik itu dok? Gitu. Karena banyak pasien atau beberapa lah mungkin yang belum paham dan sering menganggap sepele gitu kan. Sebenarnya rekam medis itu apa sih gitu kan? Gitu dok. Iya betul. Jadi rekam medis itu adalah dokumen yang berisi catatan pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang dilakukan oleh tenaga medis sama tenaga kesehatan itu tercatat di rekam medik kan gitu. Nah, ada tulisan rekam medik sama rekam medis. Jadi itu sebenarnya sama. Sama ya dok ya. Betul. Baik. Jadi kalau medik itu sebenarnya lebih pada karena ejaan bahasa asing dia. Iya. Kalau medis itu ejaan itu dirubah ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, hanya itu aja perbedaannya. Secara umum gitu ya. Secara umum betul. Oke. Nah dok, kalau dari pemahaman secara umum gitu kan, sebenarnya rekam medis ini itu milik siapa sih dok? Apakah milik fasilitas layanan kesehatan atau milik pasien? Karena kan kita periksa itu biasanya ditanyain untuk isi data rekam medis gitu kan, seperti betul. Itu milik siapa dok? Jadi kalau di dalam ketentuannya, di dalam Undang-Undang Kesehatan ya 17 tahun 2023 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 itu, jadi rekam medik ya, dokumennya itu milik fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau dia pelayanannya di rumah sakit, maka dokumennya milik rumah sakit. Kemudian yang kedua, kalau dia pelayanannya itu di klinik, maka dokumennya itu milik klinik kan gitu. Kemudian yang kedua adalah isi dari dokumen itu. Nah, isi dokumen itu adalah milik pasien atau milik keluarga kan gitu. Keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga pasien yang dikategorikan sebagai keluarga inti, misalkan ayah, ibu, saudaranya dan seterusnya begitu. Itu. Kemudian yang ketiga itu dengan adanya sistem yang ada sekarang, sistem di mana rekam medik itu harus berbentuk elektronik dan di bridging atau dihubungkan dengan Kementerian Kesehatan, maka dokumen rekam medik itu juga menjadi milik pemerintah. Oh oke. Iya, melalui Kementerian Kesehatan. Karena dokumen rekam medik itu diupload secara periodik ke Kementerian Kesehatan lewat Satu Sehat gitu. Itu yang terbaru ya dok ya? Iya betul, yang terbaru begitu. Metode secara teknologi. Iya. Kalau nggak salah namanya ERM itu ya? Betul, namanya rekam medik elektronik. Rekam medik elektronik. Iya betul. Nah dokter, berdasarkan fungsi dan kedudukannya gitu ya, rekam medik sendiri itu secara peraturan daerah atau peraturan Indonesianya itu seperti apa sih dok?
Jadi kalau ketentuan rekam medik ya, itu diatur lewat undang-undang langsung. Jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Di sana setiap dokter atau tenaga medis, tenaga kesehatan itu harus mencatat hasil pemeriksaannya sesaat atau setelah pemeriksaan itu dilakukan. Nah, proses pencatatannya itu dilakukan di rekam medis kan gitu. Nah, pencatatannya di rekam medik itu mesti sesuai dengan ketentuan dari standar profesinya. Misalkan dokter kan punya ada standar pencatatannya. Ya dok. Kalau perawat dia punya standar dan cara pencatatan sendiri. Bidan juga sama kan gitu. Jadi standar pencatatannya diatur oleh masing-masing profesinya gitu. Oh baik. Tidak semuanya itu sama ya dok ya? Tidak semuanya sama. Jadi ada banyak model. Perawat sama bidan itu beda. Perawat dengan dokter itu beda. Jadi kalau seorang dokter menulis itu namanya ada diagnosa kedokteran. Perawat punya namanya diagnosa keperawatan. Bidan itu punya diagnosa kebidanan. Jadi pada seorang pasien yang kemudian dirawat, tiap profesi itu punya cara penulisannya dan kesimpulan penulisannya begitu. Oh, baik. Iya. Nah, kalau dari ini dok, kegunaannya rekam medis dalam pelayanan kesehatan sendiri gimana dok? Betul. Jadi kalau kegunaan rekam medis yang pertama, rekam medis itu bisa selain mencatat hasil pemeriksaan yang kita lakukan ya, dia juga menjadi alat untuk monitoring. Jadi kalau pasien itu memiliki penyakit yang tidak cukup hanya sekali untuk berobat ya, atau kategorinya yang kita sebut dengan penyakit yang kronis gitu ya, maka catatan rekam medis itu akan membantu progres dari perawatan yang dilakukan, progres dari pengobatan yang dilakukan. Itu catatan rekam medis kan gitu. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, catatan rekam medis itu umumnya kalau kami di bidang forensik ya, itu digunakan untuk melihat identitas seseorang. Jadi semisal kalau orang itu meninggal dan meninggalnya tidak diketahui, kita tahunya itu saat terjadinya itu sudah lambat sekali terjadi pembusukan, kan kita sudah mengidentifikasi. Tanda spesifik dari perawatan yang ada itu akan mengarah kepada identitas tertentu. Misalkan luka operasi. Oh, ternyata orang ini punya bekas luka operasi di perut kan gitu kan. Baik. Gitu, dengan bentuk seperti ini kan gitu kan. Ukuran kurang lebih sekian. Jadi walaupun orang itu kemudian meninggal tidak kita ketahui identitasnya, bekas luka operasi yang itu dikonfirmasi ke dokumen rekam mediknya itu kan, itu akan membantu kita untuk mengidentifikasi kan gitu. Misalkan itu. Yang kedua misalkan dia pernah patah tulang dikasih pen gitu kan. Itu kan pen dari titanium itu ada nomor serinya. Nah, kita bisa melacak dari nomor seri itu identitas seseorang begitu. Jadi itu gunanya rekam medis. Kemudian ketiga, rekam medis itu kenapa kok di-bridging oleh Kementerian Kesehatan? Karena tujuannya kita kan hendak mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Jadi ada penyakit-penyakit seperti COVID dulu ya, terus penyakit-penyakit misalkan kejadian yang luar biasa. Melalui pelajaran kita memahami rekam medis, kita bisa mengetahui pola penyakit di satu kabupaten kan gitu, di satu provinsi. Itu dari rekam medis kan gitu. Jadi itu nilai gunanya banyak sekali. Banyak ya dok ya? Iya betul. Ya. Tapi di situ ada hak pasien ya dok ya? Untuk memiliki gitu, boleh nggak sih dok? Bisa. Jadi pasien itu sebenarnya memiliki isi dari rekam medis. Tetapi memang kalau dokumen rekam medisnya itu milik fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, cara pasien itu kemudian untuk mendapatkan isinya itu sebenarnya mudah. Jadi yang pertama itu pasien cukup minta isi itu kepada rumah sakit atau ke klinik. Dengan cara apa? Membuat surat permohonan. Nah, nanti surat permohonan itu mesti ada alasannya kenapa kok kemudian minta isinya kan gitu. Nah, setelah itu rumah sakit ataupun klinik ya yang memiliki rekam medik itu akan meresumekan, akan merangkum sesuai dengan kebutuhan pasien itu. Itu yang kita sebut resume medis kan gitu. Jadi isi misalkan ya, isi rekam medis itu karena perawatannya itu lama misalkan sampai 3 tahun itu ya. Kalau kemudian keluarga pasien ingin mendapatkan isi dari rekam medis kan tidak mungkin itu
dalam 3 tahun itu ditulis ulang semuanya kan gitu Iya, kan. betul. Jadi mesti diresumekan sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Oke, baik. Itu yang kita sebut dengan resum medis. Jadi itu sebagai isi yang bisa dimintakan kepada rumah sakit atau kepada klinik atau tempat yang lain kan gitu. Nah, pertanggungjawaban dari isi itu tentu itu disebut dengan pertanggungjawaban etik rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan memang ada aturan atau kaidah etikanya. Jadi ada etika rumah sakit, ada hukum rumah sakit di mana yang ditulis rumah sakit itu adalah sesuatu yang benar kan gitu. Iya dok, benar. Biasanya itu diminta itu alasannya apa dok yang sering terjadi sama? Banyak. Yang pertama yang diminta itu memang untuk klaim asuransi. Klaim asuransi. Iya betul. Jadi kalau misalkan asuransi komersial ya. Iya dok. Itu memang meminta rumah sakit atau klinik, kemudian dokternya itu diminta untuk meresumekan, menulis keperluannya untuk klaim. Oh baik. Iya, keperluan untuk klaim. Yang kedua, keperluannya untuk pencatatan kematian. Pencatatan kematian. Yang kita sebut dengan sertifikat medis penyebab kematian. Nah, itu biasanya itu Dinas Kesehatan, Dispenduk Capil meminta itu kan gitu. Tujuannya itu memastikan bahwasanya yang bersangkutan bukan meninggal karena penyakit menular begitu. Oh iya benar. Kemudian yang ketiga itu adalah bila pasien itu melakukan pengaduan, keluarga pengaduan. Misalkan tidak puas atas pelayanan yang dilakukan oleh dokter, perawat dan seterusnya, mereka bisa meminta itu kan gitu untuk meng-cross check apakah yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan itu sesuai dengan prosedur. Jadi permintaannya bisa banyak sekali kan gitu. Baik. Ada juga yang meminta untuk keterangan warisan juga ada. Oke. Iya betul. Ada ya, dok, ada juga kan gitu. Untuk memastikan ini anaknya juga ada kan gitu kan. Jadi ada banyak itu model permintaannya sesuai dengan kebutuhan lah itu. Sesuai dengan kebutuhan ya dok ya. Salah satunya contoh kayak misal kita mau mencari pendapat yang kedua itu juga boleh ya dok. Bisa, ya. itu. Second opinion itulah second opinion. Yang pernah kita bahas. Iya, kalau second opinion berarti semuanya diresumekan dari awal sampai akhir. Oh gitu. Iya betul. Itu bisa diambil oleh pasien kemudian dibawa ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya gitu. Oke baik. Nah dok, apa sih sebenarnya fungsi rekam medis sendiri ya secara dari aspek hukum perdata gitu? Iya betul. Jadi kalau fungsi rekam medis ya dalam aspek perdata, pidana atau kasus sengketa yang lain ya yang melibatkan pasien dan vaskes itu rekam medik itu akan menunjukkan informasi yang paling berharga. Jadi apakah seorang dokter sudah melakukan sesuai dengan prosedur kan gitu kan? Ataukah perawat sudah melakukan sesuai dengan standar profesinya? Itu ada semua di rekam medis. Jadi rekam medis itu menjadi alat bukti. Oke. Alat bukti. Nah nanti kalau misalkan prosesnya itu sudah naik jadi kalau prosesnya di kepolisian sama kejaksaan sebenarnya cukup dengan resum medis. Tetapi nanti kalau prosesnya itu masuk ke peradilan, rekam mediknya itu dibuka. Jadi rekam mediknya itu diambil untuk kemudian diperiksa di depan para ahli. Ahli itu siapa ya? Mereka yang memang memiliki keilmuan yang sama pada kasus yang dibicarakan gitu. Jadi penggunaannya itu sebagai alat bukti kalau di persidangan. Oh iya, oke. Nah, secara aspek perdata tadi ya dok. Kalau secara aspek perdana beda nggak dok? Oh sama. Sama ya. Sama. Jadi secara pidana, perdata, dokumen rekam medik itu bisa jadi alat bukti. Nanti yang bisa dilihat apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan standar profesi itu seperti itu. Oh baik, luar biasa ya dok ya. Jadi teman-teman sangat menarik sekali pembahasan kita pada kali ini ya. Mungkin dok ada pesan buat teman-teman yang ada di rumah. Betul. Jadi kalau untuk rekam medis itu kan catatan tenaga medis ya, catatan tenaga kesehatan. Jadi ketika dia melakukan pencatatan, harapannya itu memang pasien atau keluarga atau sobat-sobat KMJ semua itu harus menyampaikan secara jujur dan benar tentang peristiwa sakitnya begitu. Karena dengan begitu maka dokter ataupun perawat dan lain sebagainya itu bisa membuat kesimpulan secara benar. Problem yang ada sekarang itu informasi tentang sakit itu tidak diberikan secara jujur gitu kan. Oh iya dok benar. Alasannya bisa banyak ya.
kan gitu. Tetapi kalau informasi tidak jujur itu tentu kan merugikan semua kan gitu. Betul. Dan ketika itu merugikan, yang paling merugikan itu adalah pasien dan keluarga kan gitu. Iya. Jadi pesan saya, jujurlah dalam memberikan informasi berkaitan dengan penyakit kan gitu. Jujurlah menyampaikan masalah, dengan seperti itu kita akan membantu mencarikan solusi yang terbaik untuk setiap masalah kita. Gitu. Baik, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, bisa jadi kita simpulkan sebenarnya rekam medis itu adalah milik fasilitas layanan kesehatan, isinya itu milik pasien. Nah, pasien boleh nggak memilikinya? Boleh, tapi berupa resume atau rangkuman seperti itu ya. Betul. Baik, luar biasa teman-teman. Mungkin itu dulu saja yang kita bahas. Nanti kita akan bahas lagi yang lebih menarik dengan topik-topik yang sangat luar biasa lagi ya dok ya. Nah, saya Andi undur pamit diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.